Presiden Prabowo Subianto meresmikan kawasan ekonomi khusus atau KEK Industropolis Batang, Jawa Tengah, Kamis 20 Maret 2025. KEK itu ditargetkan bisa mendapatkan investasi sebesar 60 triliun rupiah dalam 5 tahun ke depan. Bagaimana KEK Industropolis Batang yang digadang-gadang menjadi kota inovasi Indonesia atau Shenzhen-nya Indonesia? Kawasan ini tentunya adalah hasil kerja keras dari banyak pihak. Dalam kesempatan ini sekali lagi saya ingin menyampaikan penghargaan kepada pendahulu saya, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Pak Joko Widodo, karena di bawah kepimpinan beliau dan dikerjakan juga oleh menteri-menteri beliau, fondasi yang kuat, segala persiapan telah dibangun sehingga hari ini Indonesia memiliki suatu kawasan yang kita harapkan bisa nanti menjadi Shenzhen-nya Indonesia, insya Allah. Adapun KEK Industropolis Batang merupakan kawasan terintegrasi dari perdagangan dan ekosistemnya, industri manufaktur, logistik, residensial, serta pariwisata. Kawasan ini sepenuhnya dibangun Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dan sejumlah kementerian. Sejak beroperasi dalam bentuk kawasan industri terpadu Batang atau KITB 2 tahun lalu, ada 27 tenan yang mengadakan beberapa jenis usaha. Jumlah tenaga kerja yang terserap mencapai 7.000 orang dan nilai realisasinya mencapai 17,95 triliun rupiah. Sejumlah 20 pengusaha Cina yang akan mengembangkan usaha di lahan seluas 500 hektar dari total 43.000 hektar lahan KEK Industropolis Batang berdasarkan kerjasama Two Countries Twin Parks. Kompas merekam perkembangan dari awal pembangunan kawasan industri terpadu Batang atau KITB. Dimulai sejak September 2020, saat itu Pemkab Batang, Jawa Tengah masih menunggu KITB ditetapkan sebagai proyek strategis nasional. Lalu berselang 2 tahun, September 2022, lahan seluas 450 hektar yang merupakan fase 1 dari total lahan seluas 4.300 hektar di kawasan industri terpadu Batang sudah laku terjual. Selanjutnya, kawasan industri yang berada di wilayah pesisir Kabupaten Batang itu menargetkan pembangunan fase kedua dengan total lahan seluas 1.000 hektar. KITB dikembangkan untuk menangkap peluang relokasi industri dari beberapa negara. Sejak 2019, jumlah negara memang mulai merelokasi pabrik industri ke Asia Tenggara. Kala itu, Cina merelokasi sebanyak 33 industri, yang sebanyak 23 diantaranya direlokasi ke Vietnam. Tahun 2020, relokasi industri dilakukan oleh Amerika Serikat dan Cina. Nah, pemerintah Indonesia berharap bisa menangkap peluang dari adanya relokasi tersebut. Awalnya pemerintah menyiapkan kawasan industri Brebes yang juga berlokasi di Jawa Tengah. Namun karena terkendala pembebasan lahan, proyek itu tidak menunjukkan perkembangan signifikan. Pemerintah kemudian mencari alternatif lain dengan membuat kawasan industri di lahan milik PT Perkebunan Nusantara 9 di Batang, sehingga lahirlah KITB. KITB memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan kawasan industri lain. Selain tidak perlu ada pembebasan lahan, harga sewa lahan yang ditawarkan cukup murah dan upah tenaga kerjanya kompetitif. Kondisi itu membuat sejumlah industri yang mayoritas berasal dari luar negeri tertarik berinvestasi. Hal ini terbukti pada Oktober 2024, KCC Glass, pabrik kaca terbesar di Asia Tenggara, resmi berproduksi dan pabrik pipa wafin resmi dibangun di KIT Batang. Bagaimana menurut sahabat Kompas, apakah KEK Industropolis Batang bisa menjadi sumber cuan Indonesia seperti yang ditargetkan?